Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmulan, kelas 11 MIPA 2, Maninsan Cendekia, Bengkulu Tengah. Pada video kali ini, saya akan membahas atau mempraktekkan proses pembuatan kuali sederhana yaitu pada susu. Ada 4 poin penting yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah alat dan bahan yang digunakan, yang kedua proses pembuatan, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Alat dan bahan yang digunakan, di sini ada sendok, gelas yang berisi air hangat, dan 1 saset susu kental manis. Proses pembuatannya, kita cukup menambahkan 1 saset susu kental manis ke dalam gelas yang sudah berisi air hangat. Lalu kita aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, sudah jadi. Tapi, teman-teman tahu nggak susu ini termasuk dalam koloid? Jadi, sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih koloid itu apa? Jadi, sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau sebagian terlarutnya tersebar merata di dalam fase pendispersinya atau sebagai pelarutnya. Kemudian jenis koloid pada susu. Susu merupakan salah satu contoh sistem koloid tipe emulsi cair, di mana emulsi adalah jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa zat cair pada medium pendispersinya adalah medium cair. Kemudian sifat koloid pada susu. Jadi sifat koloid pada susu adalah koagulan, di mana koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, perubahan elektrolit, pembusukan, bahkan pencampuran yang terjadi dan elektroforesis. Kemudian proses pembentukan koloid pada susu. Susu termasuk koloid emulsi cair karena zat fase cair terdispersi dengan zat pendispersi berfase cair, di mana susu sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Dari percobaan sederhana ini dapat diambil kesimpulan bahwa campuran susu dengan air ini larutannya tampak putih keruh dan tidak terjadi endapan terpisah setelah beberapa saat didiamkan pada pencampurannya dengan air pada gelas. Hal ini terjadi dikarenakan seluruh molekul susu mempunyai daya kelarutan terhadap air ketika diaduk dengan sendok. Akhirnya susu dapat larut seluruhnya di dalam air. Nah, begitu teman-teman, kita dapat mengetahui bahwa susu termasuk dalam koloid. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.